Mai, kita akan ke Bilogai, kita akan pakai 2 helikopter. Andalan. Kita bagi kru. Kakak Yulex dengan ada 2 orang eksplorasi pakai helikopter yang lain. Saya, Abang, Kakak Cantik, Yap, dan kru semua yang lainnya pakai 1 heli. Kita semua akan sampai di Bilogai dan kita akan lihat di sana ada kelompok tani. Oh, Di sana. Jadi iya. kita akan lihat bagaimana kelompok tani di sana punya cara berkebun. Tiba di Bilogai, waktu itu pagi dingin sekali Kakak Yulex. Tapi suasana di airport itu rame. Orang bawa sudah susun keranjang-keranjang sayur. Sayur, buah-buahan, berapa ton itu, banyak sekali. Dan dong begitu ton turun, langsung drop naik ke heli untuk bawa ke PT Freeport. Jadi ini hasil kebun dari masyarakat yang akan dibawa ke Tembagapura. Nanti ada banyak lagi yang akan dibawa. Kalau nggak salah hari ini ada 4 ton. Masih ada kali. Ada berapa? 4 ton? Masih 4 ton. Hari ini 4 ton yang akan dikirim. Mama lihat rindu mati. Jadi sekarang kita ditinggal. Helikopter sudah berangkat. Cuaca berkabut, mudah-mudahan nanti jam 11 kita bisa dijemput lagi. Luar biasa. Opa jago, Opa. Masih ada 4 ton hari ini ya? 4 ton. 4 ton? Iya. Nanti kita lihat ke campnya untuk yang lain-lainnya. Sisa sayur yang belum di ini. Sayur-sayurnya apa aja sih yang dikirim 4 ton itu? Ada 32 jenis. 32 jenis. Markisa sayur ya. Markisa Markisa, juga. Markisa manis. Manis di sini. Berarti bisa dicoba langsung. Oh, udah kita siapkan. Nah, karena biasanya kita punya coba markisa yang paling manis di Papua itu di Maki, Lani Jaya. Nah, Nah, sekarang nanti kita mau coba di sini Lani Jaya. kita coba. Di sini terkenal juga. Oke, kita Malah coba. nanti juga Oh, akan, manis. Oke, kita coba nanti. nanti juga akan menikmati kopi khas di sini, kopi Arabica. Oh, Arabikanya. Oh, ini penikmat kopi soalnya. Nanti kita bikinkan. Oke. Desa Bilogai berada di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Dulunya menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini resmi berdiri pada tanggal 29 Oktober 2008. Anak-anak di sini lebih sehat karena jalan kaki terus. Karena makanannya organik. Dan olahraga. Nah, kelompok tani ini tuh dulu kakak sama-sama dengan Opo Robert. Ada bapak bule satu, dia punya nama tuh Robert Kapstik. Kami 2 bina petani di sana untuk cara tanam yang baik, membuat beden yang baik. Nanti kita di sana kita lihat ini. Sekalian kita lihat hasil dari kelompok tani itu. Nah, jadi semua budidaya sayur di sini itu adalah kita memakai organik. Jadi tanpa pestisida kimia. Memang kalau dilihat dari penampilannya tidak mulus, tidak semulus kalau pakai kimia. Iya. Tapi sehat. Namun lebih sehat dan aman untuk. Betul. Bahkan langsung dimakan pun ya Langsung aman. aman. Mulai dari tahun berapa sih? Kita mulai di sini baru 1 tahun lebih untuk yang. Tapi kalau Pak Robert sudah sejak 2007. Oh, 2007 sudah mulai Itu masuk. Pak Robert sudah mulai merintis kegiatan ini. Terus beliau tahun 2000 berapa sakit? Kemarin 2013 ya. 13 beliau sakit meninggal. Terus kita ini yang Meneruskan. ini rata-rata petani itu setiap 2 minggu dari hasil penjualan sayur itu ada yang dapat 500.000, bahkan kemarin ada yang sampai 2 juta lebih. Setiap Penjualannya mereka jual. satu petani. Satu petani. Petani. Wilayah ini dahulu menjadi kawasan eksplorasi PT Freeport Indonesia. Setelah eksplorasi berakhir, kawasan ini tidak ditinggalkan begitu saja. Karena kepedulian kepada masyarakat, maka kemudian diterapkanlah program pertanian di kawasan ini. Sudah lama tidak ketemu toh? Sudah lama.
dengar suaramu dalam Sayur sudah banyak. Berhasil dan sama. Waktu itu bos yang mengajar sekarang sudah cukup bos. 4 ton lebih bos. baca surat apa tempo mau pulang. Di sini kita lihat barang-barang lagi dimasukin hasil-hasil pertanian. Sayur mayur, buah-buahan, 4 ton. Tapi di sini harus berkejaran dengan waktu karena sekarang kalau tertutup tidak bisa berangkat. Jadi tadi cek informasi terus ke 66. Sebagian sudah masuk sekitar 2,5 ton. Helikopter akan berangkat. Semoga cuaca bagus terus. Jadi sayur-sayur dari petani di sini bisa diangkat semua. Dari Bilogai, kami belajar untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan para petani. Lahirnya emas, perak, dan permata, ragam bahasa, kaya budaya. Kita sekarang lagi mau ke kebun, melihat kebun. Jadi beramai-ramai naik mobil dulu. Setelah itu jalan kaki. Ini kebun yang terdekat. Kebun yang terdekat yang bisa kita datangi dalam waktu yang cepat. Dalam perjalanan menuju kebun, kami seperti mendapatkan pelajaran baru di tanah ini. Di tanah ini, benih cita-cita ditanam. Dengan cinta, dirawat dan dipelihara. Tumbuh subur hingga pada saatnya nanti, para petani akan menuai kesejahteraan bersama. Tanah ini subur. Pupuk sejatinya adalah cinta yang sederhana dan segenggam semangat untuk kerja keras. Ini adalah salah satu pola pengembangan pertanian yang selama ini kita kembangkan di daerah Bilogai. Salah satunya adalah kita mengajari masyarakat untuk pola tanam yang lebih intensif lagi. Salah satu contoh adalah pengembangan bawang merah. Kita sudah mengenalkan tentang cara pengolahan lahan, pembuatan bedengan dan menutup dengan musa plastik, serta jarak tanam. Sehingga apa yang sekarang disaksikan ini adalah hasil dari pendampingan sistem pertanian secara intensif. Dulu cocok tanam bagaimana? Dulu itu kita tanam sembarang, tidak begitu beda cara pertanian. Tapi ya Pak Opa masuk dan Robert masuk, baru lokasi juga dia tulis di kertas gambar dulu. Baru kertas itu kita bawa ke lokasi. Ya baru lihat gambar itu baru kita ikut sampai Opa meninggal. Bapak-bapak, Pak Edwin, Pak Diono, Pak Budi, Pak Arif masuk, kita sama-sama masuk lapangan sampai sekarang. Ya sampai sekarang Bapak. Hasilnya seperti begini. Hasilnya sampai kayak begini. Sekarang kita lihat hasil ini bagus tidak? Ya, betul. Bagus. Nah, silakan Bapak. Sekarang dicabut. Sudah mulai kelihatan. Cabut apa? Cabut biasa saja. Iya, cabut saja. Sebagai penghormatan. Iya. Ya, bawangnya besar-besar. Ya, Mantap. bagus, ya. Dari hasil selama ini Bapak berkebun, bertani, sudah bisa kirim banyak, sudah dijual banyak. Adakah hasil yang nyata yang Bapak sudah mungkin bisa rasakan, antara lain mungkin bisa sekolahkan anak ke luar Papua atau bagaimana? Saya panen sayur ini, Anak saya sekolah jual, saya kirim untuk buat anak. Oh, jadi Begitu. Bapak bertani, hasil jual sayur semua untuk anak sekolah di Anak Jayapura. sekolah. Dan bos-bos yang kasih buah makan, ya sebagian kasih anak-anak juga. buat anak-anak juga begitu. Pak Saul juga tuh anak kuliah di Jogja. Oh. Kalau saya tidak masuk pertanian ini, saya punya anak tidak mungkin ke Jogja. Oh. Tidak bisa. Tidak mungkin kuliah di Jogja ya Jadi kalau hasil dari pertanian ini anak-anak bisa sekolah. Sebenarnya waktu itu tuh saya karena helikopter kan sustain baik, kita semua mau balik itu. Tuh mudah-mudahan jangan pergi lihat Opa kubur kau, mudah-mudahan jangan pergi lihat kau. Kenapa Kakak Yules bilang tidak boleh lihat Opa kubur? Kalau pergi ke kubur pasti air mata pecah. Wow, berarti kesan seorang Opa Robert untuk Kakak Yulex ini tidak sembarang. Berarti Opa ini dia dekat sekali ya? Sangat dekat sekali ya Mike. Opa ini dia banyak sekali didik kakak.
tentang bagaimana cara kasih jadi orang tuh dia jadi petani yang baik. Dari yang tidak tahu apa-apa sampai bisa harus tanam dan punya hasil baik dari opan. Abang ini pelopor pertanian di sini. Ini sudah oper berkapsik kudu. Bapak ini yang didik kami, didik saya, didik adik-adik untuk kami jalan buat pertanian di sini sampai hasil seperti hari ini. Ini sudah orangnya. Saya tadi pesan sama adik-adik bahwa opa pergi tapi pesanan opa yang buat orang di sini bisa hidup itu yang kamu pegang. Pengabdian dari seorang Opa Robert Kapstik bisa membawa perubahan. Mudah-mudahan apa yang dia tinggalkan bisa membawa kebaikan, kemajuan, berkah, tidak hanya untuk masyarakat di Bilogai Sugapa, tetapi untuk seluruh penonton Alineas Journey Uncover Papua. Alineas Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Di Papua. Tim Alineas Journey Uncover Papua kemudian menuju koperasi serba usaha Amungme Gold yang terletak di Timika. Sejak Juli tahun 2014, koperasi ini dibentuk untuk menampung hasil kopi dan hasil pertanian di dataran tinggi sekitar kawasan kerja PT Freeport Indonesia. Dari kebun-kebun begini, baru dikumpul-kumpul, nanti ada di Biane juga tahu di Singa, itu dikumpul-kumpul. Karena dari sini jadi bilang kopi Amungme. Itu tumbuh di tanah Amungme jadi. Jadi ini rumah kopi karena rumah yang dikelilingi oleh pohon kopi. Coffee house. Kopi hakikatnya adalah cangkir-cangkir percakapan yang akrab. Secangkir kopi bisa jadi adalah obrolan kelas tinggi antara barista dan filsuf dadakan. Bisa juga adalah pengetahuan sederhana akan kerja keras petani dan kajian ekonomi pertanian. Apa yang sudah ditanam, dirawat, dan dipetik oleh petani Amungsa itu kini akan diolah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Kopi yang tumbuh dan berbuah di lereng-lereng pegunungan Amungsa itu kini semua bermuara di tempat ini. Ini ruang pembakaran kopi. Betul sekali. Roasting ya? Ya, ruang roasting. Oke. Ini mesin kita namakan tersebut mesin bakar kopi atau roasting mesin. Ya. Kapasitas bakarnya ini 30 kilo. Di sini kami melihat bagaimana biji-biji kopi dari lereng-lereng gunung diolah melalui proses roasting menjadi kopi Amungme Gold yang andalan. Di sini tempat penggilingannya. Ya, di sini tempat penggilingannya. Boleh lihat proses gilingnya kah? Boleh Bu. Pak Toding? Ya, Pak Toding, mari. Sedikit. Supaya kita lebih mengerti kopi toh, tidak sekedar minum saja tapi tahu prosesnya. Ini halus. Ya, halus. Yang biasa saya minum. Ya. Om, jadi ini bungkusnya ini kemasannya didesainnya di sini, tapi kemudian dicetaknya, dibuatnya di Jakarta, baru dikirim lagi ke sini. Kita baru saja melihat proses pembuatan dari Kopi organik Amungme Gold. Kopi dengan aroma yang harum dan rasa yang luar biasa. nikmat. Nikmat banget. Kalau udah nyobain, pasti ketagihan dan nggak akan mau kopi yang lain. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Herman, seorang pengrajin dari Kamoro. Beliau ini pengrajin ukiran Kamoro. Ya, kita ketemu di galerinya Pak Karl Muller di Timika.
karena Herman ini termasuk salah satu anak didiknya Pak Kal Muller. Ini sedang ukir apakah Pak Kal? Ini ikan. Ikan? Coba kasih lihat Herman. Ya. Oke. Biasa kita dengar orang Komoro kalau bikin ukiran itu ada cerita. Ya. Ada punya cerita. Adakah cerita tentang ikan yang ada yang ukir? Ada. Apa ceritanya Pak Herman? Sejarah nenek moyang dari purbakala memang manusia jadi dari ikan, maksudnya manusia hidup. Ya. Awalnya dari ikan. Masuk dalam teori, bukan teori, evolusi daripada kita semua manusia turun dari ikan. Artinya ini dengan totem, sistem totem, ada sejenis turunan daripada ada totem, bukan ikan saja, ada buaya, ada satu kelompok turunan dari buaya, ada dari binatang-binatang yang lain. Tergantung dari suku-sukunya kah atau bukan taparu klan. Oh, klan ya, dari bukan klan. suku. Berarti ada ikan-ikan tertentu yang tidak boleh makan karena itu dari moyang. Dari moyang. Ikan apa? Kalau Seperti ikan duri. ikan duri ada itu. Ikan duri ini ikan apa? Ikan duri yang apa ini? Ekornya ekor yang kuning. ya. Oh, bukan ikan gergaji. Depan gergaji bukan. Bukan. Itu memang kami tidak makan juga. Ikan itu juga termakan. Iya, kami tidak makan. Karena itu dari moyang. Dulu orang tidak ada alat dari logam. Artinya hampir semua ukiran dari kayu putih saja. Mereka pakai siput, mereka pakai tulang. Karena mudah, lunak. Tidak bisa bikin ukiran dari kayu besi. Sesudah mulai masuk alat-alat ukir dari logam, mereka bisa bikin ukiran dari kayu keras. Pada saat kita orang datang, saya langsung mata tertuju pada ada 2 tifas itu. Dan sempat tanya-tanya, dan yang uniknya cara mereka bikin ukiran dan bukan ukiran, merekatkan dia punya kulit soa-soa itu pakai darah. Apa yang membuat spesial? Maksudnya ukirannya unik dari tifa adat Kamoro. Kira-kira apa? Ini uniknya dari ukiran juga ada cerita kan? Ya, ini yang tadi seperti saya bilang, makanan sehari-hari orang Kamoro, jadi masukkan semua dalam sini. Jadi ini ada kulit buaya, ada jari keraka, ada maksudnya uturu, kalau kita bilang yang bahasa Kamoro uturu itu awan, awan hitam, awan putih, sudah begini. Dan ini kulit apa? Biawak. Biawak ya? Biawak itu sejenis soa-soa. Nah, saya tadi dengar cara merekatkan ini nih unik gitu. Ya. Karena biasanya kan diikat, ada yang ikat. Ini tidak ada tali ikatannya ini. Ini sudah dilepas. Oh, sudah dilepas? Iya. Itu biasa dia pas direkatnya. Ya, itu biasa kami pakai darah manusia. Aman. Seperti saya punya ini sudah bekas, sudah berulang-ulang kali. Jadi untuk suaranya bagus, jadi harus pakai darah manusia. Oke, besok Miki sama Toki jadi pengukir. Iya. Jadi darah dia punya sendiri yang dia kasih untuk merekatkan ini. Iya, untuk ini lem. Bisa nempel ya? Nempel Dari darah? Jadi nanti kami ambil darah, terus di dalam kulit siput, kerang itu, dimasukkan terus kapur pinang, kapur tumbuk, kita campur, baru oleskan di sini. Baru diikat dulu. Baru oleskan terus ditarik. Jadi ada 4 orang yang bertarik, terus dia punya sejenis ikatan dari rotan, kami kasih masuk, terus ikat. Untuk kasih kencang dia. Selesai ikat, kami tarik. Tarik terus, biarkan dia sekitar 1 jam begitu, sampai dia sudah ini. Setelah itu, rau dia di api. Oh, masih begitu di gitu. api. Memang menjelaskan yang hitam ada di atas atau Setelah rau dia di api, kalau dia belum nyaring, kami pakai sejenis ini. Jadi ini namanya damar. Kalau dalam bahasa Kamoro botaro. Apa itu? Damar. Iya, damar. Supaya dia tambah nyari. Jadi suaranya Nah, kok mesti beli itu? Beda dia punya bunyi. Ini galeri kami dengan ukiran hampir semua Kamoro, ada sebagian asmat di pojok sini, kalau lain-lain semua Kamoro. Semua Kamoro. Ini Kamoro, Bapak? Kecuali ini asmat. Ini asmat. Ya. Boleh kita lihat yang ini dulu? Silakan. Ini patung ibu hamil kan? Yes, betul. Tapi kepala? Iya, kepala bukan kepala orang. Kepala ikan kan? Ada ceritanya kan? Mungkin. Kenapa bikin begini? Yo, saya pegang coba. Yo.
karena jatuh nanti patah. Ya, Oke. Harus patah berarti ganti. pelan-pelan. Boleh Itu silakan. ada ibu hamil tapi kepalanya ikan. Kenapa Kak? Ikan atau naga? Ini apa ini? Buaya. Buaya. Dulu perempuan ada pergi masuk di hutan, dia bertemu dengan siluman buaya, menikah dan menghasilkan keturunan itu yang akhirnya dianggap sebagai keturunan dari totemnya. totemnya. Gitu. Uniknya itu pewarnaannya. Iya. Dari warna-warna alami ya. Warna kuning, warna putih, Merah. merah, iya. Merah itu dari daun, Betul, itu dari daun. Jadi mereka pewarnaannya tidak ada yang menggunakan kimia ya? Tidak ada. Semua alami. Ini warnanya ya ini kunyit, ya. terus yang ini watae. Watae itu apa? Watae itu apa? Ada sejenis buah yang seperti jenis buah rambutan, rambutan, biji-bijinya di dalam. Itu yang diambil untuk ini. Warnanya. Terus yang hijau itu dari daun. Ada sejenis daun keladi juga bisa untuk hijau itu. Jadi semua ukiran ini warna-warnanya juga asli dari bahan-bahan asli tumbuhan ya. Pada seni ukir Kamoro, Herman Kiripi menorehkan warisan nenek moyang, menyampaikan kisah kearifan dalam guratan-guratan kayu. Aduh, mama lihat. Jadi hotel ini di Lawamena Hotel Timika, Pak Karl Muller tinggal cukup lama. 15 tahun lebih. Betul. Dan beliau lebih mengabdikan dirinya untuk tanah ini Khususnya untuk suku Kamoro. sebagai seorang antropolog. Pak Karl, kalau boleh tahu, Pak Karl sudah di Indonesia berapa lama? Ini 40 tahun. Papua 20, Papua 50 di Indonesia. Ya. Oh, berarti 20 tahun sebelumnya keliling-keliling. 20 tahun keliling Indonesia, tulis buku-buku tentang Indonesia dan bikin artikel untuk majalah-majalah. Foto-foto dengan artikel. Kasuari, Pak? Telur Kasuari. Ya. Nah, kenapa yang paling lama akhirnya pilihannya jatuh ke Papua? Apa yang membuat Pak Karl jatuh cinta dengan Papua? Saya sudah lama sama dikunjungi Papua. Ya. Tapi tidak bisa daripada ada susah dengan pemerintah, sudah tahu ada surat-surat ya. surat jalan dan lain-lain. Ya. Sesudah ada permintaan dari Freeport untuk saya tulis buku tentang Freeport. Ya. Artinya kalau di bawah saya Freeport tidak ada masalah Papua. Iya. Kemudian pindah ke sini tahun 90. 20 tahun yang lalu, artinya 96? 96 ya. 96 sampai sekarang tinggal di sini, di Timika. Timika ya, betul. Wow. Ini dulu saya kerja di National Geographic, saya bikin beberapa artikel di National Geographic. Sumatera, Jawa. Ini saya bikin buku Maluku, Borneo, artinya Kalimantan. Ini khusus tentang selam di Indonesia. Dan buku tentang Papua ada di sana. Nanti kita lihat. Oke, tolong. Ini lutut ada. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau harapan Pak Karl ke depan untuk pengrajin-pengrajin Kamoro apa? Mungkin Pak Karl masih punya cita-cita yang belum kesampaian? Saya harap mereka masih ikut dengan adat mereka, mereka masih ikut dengan ukiran, dan generasi yang muda lanjut dengan meneruskan. Ya. Tapi dengan lebih banyak kenalan saya bisa kasih kepada mereka buku-buku saya, buku dan DVD dan lain-lain. Ada beberapa buku bisa lihat, tentang Papua. Ya. Kita harus pindah ke sana. Saya harus naik kursi untuk cari buku. Maaf. Hati-hati lutut. Nah, ini salah satu buku tentang suku Amungme. Tuh, kok Amungme harus tahu. Ini buku bahasa Indonesia tentang suku Kamoro. Oh iya, saya Ini pernah. buku sama dengan ada di galeri, tapi di galeri kami Bahasa Inggrisnya ya? Inggris saja, dan edisi beda. Tapi ini buku-buku saya bikin untuk anak-anak sekolah. Oke. Ini saya mulai dengan mengenal Papua. Ini buku pertama. Untuk anak-anak sekolah. Ya. Ini mengenal Papua. Di belakang setiap bab. Mambruk, Pak? Ya, Mambruk.
di belakang setiap bab ada pertanyaan-pertanyaan untuk guru dengan anak-anak bisa kerja bersama. Tolong kasih tangan. Hati-hati. Awas, Pak. Oke, sudah. Saya kembalikan ini, tenang. Oke. Oke. Oh. Ini dibungkus sudah mau bawa ke tempat Pak Uskup untuk museum. Oh. Sudah mulai dibungkus. Oh, ini dibungkus bukan dijual tapi dipindahkan ke yang rencana untuk museum itu ya, Pak Uskupan. Tete, ini nanti kasih masuk kepala di dalam, Kak? Betul. Pakai seperti topeng. Ini buat perang. Tidak. Upacara. Pacara ya. Makanya mungkin kita harus malu. Opa yang jauh-jauh, Pakal dari jauh-jauh Hungaria cinta tempat ini. Masa kita yang orang di sini tidak cinta tempat ini, Pak ya? Kenapa sih kok Pak Kal mau bikin museum di Papua, di Timika ini? Katanya kita dengar seperti itu. Sudah 20 tahun saya bikin koleksi. Ya. Nah, barang ini saya bisa jual cukup mahal. Tapi ini menurut saya warisan daerah Mimika, warisan Asmat dengan Kamoro. Saya tidak mau ini lepas di luar. Daripada itu saya minta ada museum. Dan ini museum bukan hanya ini untuk orang Kamoro, mereka bisa bangga dari ukiran dan adatnya. Ya. Tapi juga kami mau bilang working museum artinya kami undang anak-anak bisa masuk di museum, nanti 2-3 kali per bulan ada orang pengukir, anak-anak bisa yang lihat. mengajarkan mereka. Kami nanti ada makanan khas. Untuk orang bisa coba makanan khas Kamoro. Nanti ada perpustakaan saya, kita lihat buku-buku masuk dalam museum. Ada tempat untuk bisa putar video. Saya bikin banyak video tentang suku Kamoro, artinya ini semua masuk dalam museum. Ya. Kalau begitu terima kasih. Terima kasih banyak kembali. Pak Kal. Semoga museumnya cepat jadi. Insya Allah. Opa semangat terus. Terima kasih Opa untuk orang Papua. Saya terima kasih banyak. Opa pucinta untuk Kamoro, untuk Asmat, untuk Papua. Terima kasih. Satu kehormatan bisa bicara, bisa sharing semua Pak Kal punya di sini bersama tim Alinias Journey Uncover Papua. Oke. Terima kasih banyak Pak Kal. Alinias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Sapu hati Sutati. Tim Alenias Journey Uncover Papua hari ini bergerak dari Timika menuju Biak. Perjalanan memakan waktu kira-kira 2 jam. Setelah singgah terlebih dahulu di Jayapura, akhirnya kami tiba di Biak. Sudah tiba di Bandara Frans Kasepo Biak dan sekarang kita jemput Pace dengan Mace untuk naik di mobil. Kita udah sampai Biak. Bandara Frans Kasepo. Lagi naikin barang, bagasi. Tahun lalu kita belum sempat datang ke pulau ini. Dan sekarang kita sudah sampai dan kita akan mengelilingi Biak, Spiori. Mudah-mudahan kita bisa ke Serui, Kurudu, dan seputaran pulau-pulau di sekitar. Alenias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Siang ini kita akan mengunjungi sebuah radio. Angkasa FM. Oh, radio Angkasa FM. Jadi radio Angkasa ini dia dikelola ya oleh Angkatan Udara dan mereka membina anak-anak untuk jadi penyiar. Penyiar radio ini itu anak-anak pramuka yang dibina oleh Angkatan Udara toh. Nah, ini sekarang orang dalam perjalanan menuju radio. Om Yulex, coba sudah pasang radio toh? Lagi dengar sekarang. 9300. Andalan toh? Nah itu dia sebelah kanan. Oh ini radionya. Ini radionya.
Oh, itu sana tuh, Angkasa FM. Bagus ya? Oh, terus tiba nih. Sampaikan buat para pendengar tetangga ya bahwa sore hari ini ya di Angkasa FM ada kunjungan dari artis-artis ya. Waduh. Dari ada kunjungan dari artis-artis katanya. Ya. Bagaimana kabar Mas Ari? Baik-baik. Aduh. Makanya ada bapak di sini. Kita celana pendek semua ini. Tim Alenias Journey Uncover Papua tiba di Sanggar Pramuka Saka Dirgantara. Disinilah stasiun radio Angkasa FM mengudara. Kami disambut langsung oleh Danlanut Manuhua, Kolonel Penerbang Arif Widianto. Beliau mengajak kami berbincang-bincang dan menjelaskan lebih jauh tentang kegiatan siaran radio yang dikelola oleh adik-adik pramuka dan dibimbing oleh TNI Angkatan Udara. Kita ini punya radio FM masuk di dalam Krida Jasa Dirgantara. Kita tujuannya adalah memberikan suatu sarana pendidikan melalui audio saja pada seluruh, terutama untuk adik-adik pramuka yang di Serbia ini. Kita juga berusaha untuk memberikan wadah pada generasi muda Papua khususnya yang ada di Biak ini untuk bisa mengeksplor istilahnya keterampilan mereka, kebiasaan mereka yang mungkin bingung mau saya tuh bisanya pengen kayak gini tapi mau kayak gimana ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita wadai di Saka Dirgantara ini. Harapan kami melalui radio ini kan bisa kedengaran kemana-mana. Betul. Ternyata adik-adik pramuka tidak hanya yang profit oriented, ini kan kita siaran-siaran untuk pendidikan ya. Mereka adik-adik yang masih SMA yang kita sekolahkan di Jogja mampu untuk bisa memberikan berkomunikasi sosial dengan masyarakat, berinteraksi lewat visual audio, dan harapan saya nanti di tempat lain pramuka juga punya. Nah, kalau belajar jadi penyiar radionya sendiri berapa lama? Sampai bisa dilepas siaran begini kan pasti belajar dulu. Berapa lama belajar? Ada 2 bulan. 2 bulan. Kalau Nelly sama? Sama juga sama Karol. Selain radio, kan ada ini kayak macam sanggar, atau ada apa saja yang dilatih, apa saja yang kegiatan apa saja di sanggar ini? Cara ini air modeling. Air modeling ada juga? Iya, air modeling. Oh ini? Iya, pesawat. Oh, air modeling Auri. Jadi kalian diajar untuk bikin? Iya. Dirancang. Rancang, oke, terus? Cara apa? Menerbangkan. Cara menerbangkan. Terus? Remote. Oh, ini remote. Menerbangkan dengan remote control. Bikin juga toh? Bikin juga, rancang. Oh iya, katanya belajar kalau parkir pesawat. itu parkirin pesawat. Ada. Coba tes dulu bagaimana Kak? Bisa saya Hercules ini kok parkir dulu. Oh, pesawat capung. Oh iya. Ini Hercules, nanti Hercules. Bagaimana kasih parkir? Kasih tahu itu apa saja? Oh, maju. Ya, maju. Siap. Sama saya tabrak. Kalau stop? Stop. Stop. Belok kanan. Oh, kasih hormat. Sabar. Pisah dulu belok. Pisah belok kanan. Kanan. Dia belok kanan. Kiri sama. Saya belok begini. Kalau saya mau naik ke atas. Oh, mau take off. Ini untuk parkir bukan untuk Mau terbang urusan sendiri. Hari ini ada kegiatan apa? Ada yang mau persiapan untuk besok ada Perjusami. Iya, perjusami. Apa itu? Perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Oh, perjusami. Kalau dulu kita hanya persami, perkemahan Sabtu Minggu. Sekarang perjusami. Kalau dari hari Kamis perkaljusami. Sabtu Minggu saya Apa saja persiapannya kalau mau berkemah? Siap. Tenda. Tenda. Oh, jadi semua nanti berkemahnya di mana? Di sini. Di sekitar sini. Iya, di sekitar sini. Nanti kalau misalnya besok berkemah boleh saya lihat? Siap. Boleh. Nanti pas saya datang kalian menyanyi ya? Siap. Oke. Alenias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Hari ini kita masih di Biak, dan sekarang kita akan mencoba jalan-jalan di Pulau Biak ini dari Kota Biak, terus lewat utara dan menyusuri pantai-pantai sampai ke Supiori. Jadi ada 2 kabupaten yang akan kita coba lewati.
Karena Biak memang terkenal juga dengan pantainya indah ya. Betul. Hanya sayang hari ini dari pagi hujan deras sekali. Mudah-mudahan nanti setelah ini hujan mulai reda dan matahari terbuka. Kita sudah meninggalkan kota Biak. Wah, ini kenapa ngomong Jayapura? Kangen Jayapura kah? Sekarang masuk kampung pertama dan hujan makin deras. Jadi mau hujan kah, mau panas kah, airnya jernih, tubruk demi memperkenalkan Papua. Tahukah kita akan lewati berapa kampung? cukup banyak. Itu jawaban yang paling bijaksana. Sama-sama. Jadi dulu di Biak ini pernah kena tsunami. Dia kasih habis 4 kampung. Jadi kejadiannya bulan Februari tahun 1996. Berarti sudah 20 tahun. Di sebelah ada monumen yang waktu tsunami. Sebelah kanan itu kan? Betul kakak. Ada korbannya cukup banyak. Ya. Tadi ada kita lihat di tugunya tuh di belakang tugu tuh ada seperti nama. Ya, nama dari kampung ini ada berapa korban, dari kampung ini berapa korban. Dan kita lihat kebanyakan korbannya adalah Lanjut orang-orang tua sama dan anak-anak kecil. Ya. Ya itu karena apa? Mungkin orang tua mereka tidak bisa lari, anak-anak kecil juga. Iya. Begitu. Jadi tsunami tahun 96 tuh dia menghantam 5 desa ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Desa Korem, Desa Saukobie. Saukobie, Andei. Oh, 4 desa. Jadi sambungan. Ini sambungan. Ya, sambungan ke situ. 4 desa. Desa Andei, Desa Rosayendi. Kita harus bersiap-siap dan selalu berjaga-jaga apabila tinggal Di pinggir pantai. Apabila kita lihat ada gempa bumi dan kita lihat air surut, itu cepat lari-lari, tempo lari ke gunung. Evakuasi diri. Jangan justru lihat air surut terus ikan banyak terus langsung main ambil ikan. Itu selesai. Ikan sama-sama dan kau tinggal di gunung-gunung. Nah, jadi itu pelajaran. Sobat dengarlah, ada sebuah cerita pulau yang indah di Katulistiwa, tempat lahirnya emas, perak dan permata. Maleo. Apa kabar? Pernah nonton Maleo? Nonton Denias? Iya. Salam dulu. Terima kasih. Nama siapa? Fajar. Fajar, ya. Ini? Terry. Terry. Kalau ini? Abe. Henry. Oke, sampai ketemu ya. Dah. Akhirnya? Sampai kita di Supiori. Oh, Supiori ini yang dari kecil saya dengar, tapi tak pernah injak. Sekarang injak toh? Sekarang akhirnya injak. Kasihan. Alam Papua memang indah, tapi juga tidak selamanya menampilkan keindahannya. Tugu peringatan tsunami ini menjadi penanda bahwa suatu saat bisa saja alam yang indah ini menampakkan wajah amarahnya. Bencana alam adalah pelajaran berharga untuk generasi masa depan. Untuk waspada, untuk bersiap diri, untuk lebih bijaksana menjaga alam. Untuk alam Papua, untuk Indonesia. Kita tidak terlalu lama-lama di Supiori dan karena sudah sore, kita memutuskan untuk kembali ke Biak.